Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Miao Miao, apa yang baru saja kamu katakan? Salah satu pelindung bertanya dengan sangat kaget. Pada saat itu, hampir semua elf era kuno yang ada memandang Xian Miao Miao dengan ekspresi heran. Ini terutama berlaku untuk Xian Yuyin dan ayahnya. Pada saat itu, ekspresi mereka benar-benar luar biasa. Aku bilang aku tidak berencana untuk masuk ke formasi pembantaian pemakan darah bersama Xian Yuyin, kata Xian Miao Miao. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk masuk sendiri? Pelindung itu bertanya lagi. Tidak, aku akan menyuruh Chu Feng untuk menemaniku, kata Xian Miao Miao. Apa? Mendengar kata-kata itu, jangankan elf era kuno, bahkan immortal yang tak terukur dan avaricious immortal terkejut. Adapun Xian Yuyin dan ayahnya, mereka begitu terkejut, sehingga mereka seolah-olah menjadi ketakutan. Terutama Xian Yuyin, dia bahkan tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Xian Miao Miao, lelucon macam apa ini? Chu Feng adalah manusia. Bagaimana mungkin dia bisa menemani kamu ke dalam formasi pembunuhan pemaman darah? Teriak Xian Yuyin. Pada saat itu dia sangat marah, karena dia merasa bahwa kehormatannya telah diinjak-injak. Hehehe, itu terserah aku untuk menentukan siapa yang akan menemaniku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memutuskan? Tanya Xian Miao Miao sambil menatap Xian Yuyin. Dirinya sama sekali tidak menempatkan dia di matanya. Miao Miao, masalah ini sangat penting. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki manusia seperti Chu Feng untuk menemani kamu? Ayah Xian Yuyin menambahkan. Aku berkata, terserah aku untuk memutuskan siapa yang akan menemaniku. Tidak ada di antara kamu yang memiliki suara dalam masalah ini. Dihadapkan dengan Xian Yuyin dan ayahnya, Xian Miao Miao masih mendominasi seperti sebelumnya. Yang mulia, ini, seru Xian Yuyin. Merasa tak berdaya, Xian Yuyin mengalihkan pandangannya ke arah Raja Elf. Dia ingin agar Elf King menangani putrinya. Miao Miao, mengapa kamu ingin Chu Feng menemanimu? Raja Elf bertanya. Ayah kerajaan, dibandingkan dengan Xian Yuyin, aku lebih percaya kepada Chu Feng, kata Xian Miao Miao. Kamu, mendengar kata-kata itu, Xian Yuyin sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Pada saat itu, dia merasakan penglihatannya menjadi kabur, dan kepalanya pusing. Dia sepertinya akan marah sampai mati. Penghinaan. Ini merupakan penghinaan mutlak. Jika ini dilakukan secara pribadi, itu tidak akan masalah. Namun demikian, Xian Miao Miao benar-benar mengucapkan kata-kata itu tanpa khawatir di hadapan semua senior itu. Maka dengan demikian, bagaimana mungkin Xian Yuyin menghadapi semua kerumunan? Ini hanya menempatkannya dalam situasi yang canggung. Miao Miao, kamu jangan berlebihan di sini, ucap bapaknya Xian Yuyin. Pada saat itu, ayah Xiao Yuyin juga memasang ekspresi marah di wajahnya. Karena putranya sendiri dihina hingga sedemikian rupa, ia tentu saja akan marah. Pada saat itu, seorang lelaki tua yang sangat kurus di antara 4 Grand Elder segera berkata, Miao Miao, tidak peduli apa, Xian Yuyin adalah kakak laki-laki kamu. Dengan demikian, bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan itu tentang dia? Selain itu, masalah memasuki formasi pembantaian pemakan darah bukanlah masalah kecil. Jika kamu menemukan manusia untuk menemanimu, kami juga tidak akan merasa diyakinkan, ucap tetua itu. Tuan tetua, ayah kerajaan, bukan karena aku, Xian Miao Miao, sangat keras kepala. Hanya saja, masalah menemukan bunga abadi era kuno adalah masalah pribadi aku untuk memulai. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa aku membutuhkan kalian semua untuk memutuskan masalahku sendiri. Singkatnya, hanya Chu Feng yang akan menemaniku, atau aku tidak akan pergi sama sekali. Kamu semua dapat memutuskan apa yang harus dilakukan, ucap Xian Miao Miao. Setelah mengatakan itu, ekspresi Xian Miao Miao menjadi sangat suram. Pada saat itu,
bahkan ekspresi for Grand Elders menjadi jelek. Alasan untuk itu adalah, karena Xian Miao Miao sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Perilakunya benar-benar tidak dapat diterima. Namun demikian, Xian Miao Miao adalah harapan masa depan kerajaan elf mereka. Meskipun mereka adalah karakter yang sangat mengesankan, sangat arogan, dan juga sangat mendominasi, tetapi mereka tidak dapat mengungkapkan kekuatan, kesombongan, ataupun dominasi mereka di hadapannya. Tepat pada saat itu, Putri Ling Yue tiba-tiba berkata, "Ayah kerajaan, Tuan Tetua, Dewa Pelindung, meskipun kata-kata Miao Miao mungkin agak berlebihan, tapi aku merasa bahwa keputusannya benar," ucap Putri Ling Yue. "Ling Yue, apa maksudmu dengan itu?" Raja Elf bertanya. "Ayah kerajaan, sementara Chu Feng adalah manusia, tapi dia cukup luar biasa. Tidak perlu menyebutkan kekuatan bertarungnya, orang ini sangatlah kuat. Meskipun ia adalah kaisar setengah bela diri peringkat 9, tapi ia mampu membunuh kepala klan Kekaisaran Simen. Aku mengira, bahkan saudara kecil Yuyin mungkin tidak dapat menyelesaikan hal seperti itu," ucap Putri Ling Yue. Ketika Putri Ling Yue mengatakan kata-kata itu, dia melirik Xian Yuyin. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa mencapai itu? Ketua klan Kekaisaran Simen hanyalah kaisar marsial peringkat 3. Jika aku ingin membunuhnya, aku secara alami dapat membunuhnya juga," kata Xian Yuyin dengan sangat tidak setuju. "Hehehe, saat ini kamu secara alami mampu mencapai itu. Namun yang aku bicarakan adalah, itu ketika kamu berada di peringkat 9 Half Martial Emperor. Kembali ketika kamu berada di peringkat 9 Kaisar setengah bela diri, kamu tampaknya bahkan tidak bisa mengalahkan peringkat 1 Kaisar bela diri. Jadi, bagaimana mungkin kamu bisa bertarung melawan Kaisar bela diri peringkat 3? Putri Ling Yue berkata. "Kamu," seru Xian Yuyin dengan sangat marah, sehingga tubuhnya mulai bergetar di seluruh. Namun demikian, dia tidak tahu bagaimana melawan apa yang dikatakan Putri Ling Yue, karena memang benar bahwa dia tidak mampu untuk mengalahkan peringkat 1 Kaisar Marsial, itu ketika dia berada di peringkat 9,5 Kaisar Marsial. Karena itulah, dia tidak punya cara untuk mengingkari apa yang dikatakan Putri Ling Yue. Putri Ling Yue telah mengambil darah dengan satu tusukan, dan dia langsung menyerang tempat sakit Xian Yuyin. "Tentu saja dalam hal kekuatan pertempuran, adik perempuan aku Xian Miao Miao, dia mungkin saja bahkan lebih kuat daripada Chu Feng. Alasan mengapa aku menyebutkan kekuatan pertempuran Chu Feng, itu hanyalah untuk membuat semua orang tahu, bahwa Chu Feng tidak akan menjatuhkan Miao Miao dalam hal kekuatan pertempuran. Karena itulah, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Yaitu, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Selain itu, ia adalah satu-satunya spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga di antara generasi muda tanah suci martialism. Itulah sebabnya aku merasa bahwa, jika Chu Feng menemani Miao Miao, itu akan lebih baik daripada memiliki adik kecil Yuyin menemani Miao Miao," kata Putri Ling Yue. Pada saat itu, Immortal yang tak terukur bertanya, "Teman kecil Chu Feng, apakah kamu benar-benar seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga?" tanya Immortal yang rak terbatas. "Senior, Chu Feng memang seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga," jawab Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Mengaum. Seketika, seekor naga emas kecil terbang dari lengan bajunya. Naga emas itu dibentuk dengan kekuatan spiritual. Selanjutnya, kekuatan spiritual yang mengalir melalui itu adalah kekuatan spiritual tanda naga. Chu Feng telah merilisnya untuk membuktikan statusnya, sebagai spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. "Baiklah, benar-benar pahlawan muda. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar telah memperluas cakrawala aku," ucap The Immortal Immeasurable yang mulai secara terbuka memuji Chu Feng. Melihat pemandangan ini, mata tetua dan pelindung kerajaan elf juga bersinar. Mereka semua merasa sedikit terombang-ambing. Alasan untuk itu adalah, karena spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga benar-benar bukan masalah kecil. Paling tidak, kerajaan peri mereka tidak memiliki satupun yang seperti itu.
Adapun spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga semuda Chu Feng, mereka hanya mirip dengan makhluk ilahi. Ini adalah pertama kalinya seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga semuda Chu Feng, yang muncul di tanah suci martialism. Ini menandakan bahwa, Chu Feng memiliki bakat yang benar-benar luar biasa. Meskipun kerajaan elf adalah kekuatan yang tinggi dan di atasnya telah berdiri di puncak tanah suci martialism sejak awal, tapi mereka masih berharap untuk bisa bergaul dengan manusia yang kuat. Adapun Chu Feng, dia adalah seseorang yang memiliki potensi itu. Lelucon yang sangat baik. Manusia biasa belaka, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, maka tidak akan bisa melampaui kita peri elf kuno. Jangankan hal lain, bahkan jika dia mampu memicu jarum abadi era kuno, maka aku akan membiarkannya pergi, kata ayah Xian Yuyin. Hehehe, jika itu hanya jarum abadi era kuno, maka aku harus mengecewakanmu. Chu Feng memang mampu memicu jarum abadi era kuno. Jarum abadi era kuno di Qianwood Domain yang dipicu, saat itu memang dipicu tidak lain oleh Chu Feng, kata Putri Ling Yue. Apa, dia adalah orang yang melakukan itu, seru semua orang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi yang digunakan peri elf kuno untuk Chu Feng menjadi sangat luar biasa. Untuk memicu jarum abadi era kuno, itu bukanlah masalah kecil. Ini terutama berlaku untuk manusia yang memicu jarum abadi era kuno. Dalam seluruh sejarah, hanya King Xuantian yang berhasil mencapai itu. Itu memang Chu Feng. Aku hadir saat itu. Aku bisa memberikan kesaksian tentang hal itu, kata Xian Miao Miao. Ini, pada saat itu, ekspresi yang digunakan peri elf kuno di aula istana saat memandang Chu Feng, itu menjadi semakin rumit. Dan bahkan penjaga di luar istana tidak dapat menahan diri, dan ingin menyelinap untuk mengintip Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena manusia yang memicu jarum abadi era kuno benar-benar bukan masalah kecil. Berbicara dari sudut pandang tertentu, Chu Feng bahkan mungkin menjadi ahli sekuat King Xuantian. Adapun King Xuantian, dia adalah seseorang yang memiliki makna luar biasa bagi kerajaan elf. Apa bagusnya jarum abadi era Qianwood Domain? Itu tidak lebih dari jarum perak yang paling biasa. Jumlah peri kuno di kerajaan peri kami yang mampu memicu jarum perak, itu terlalu banyak untuk dihitung. Jika Chu Feng mampu memicu jarum abadi zaman keemasan kerajaan elf kita, maka aku tidak akan keberatan, kata ayah Xian Yuyin. Putri Ling Yue, kamu telah menyebutkan banyak poin kuat untuk Chu Feng. Baik secara terbuka maupun diam-diam, kamu hanya mencoba mengatakan bahwa Chu Feng lebih kuat dari aku. Karena itu yang terjadi, aku akan menggunakan kebenaran untuk membuktikan, apakah aku atau Chu Feng lebih kuat. Hari ini, aku akan bersaing dengannya dalam memicu jarum abadi zaman keemasan kuno. Aku akan melihatnya, siapa yang akan dapat memicu lebih banyak. Jika dia mampu melampaui angka yang dapat aku picu, aku akan menarik diri dari bepergian ke formasi pembunuhan pemakan darah, kata Xian Yuyin. Itu tidak akan terjadi. Jika kamu ingin bersaing, kamu dapat bersaing dengan kekuatan pertempuran atau kekuatan formasi spiritual. Namun anehnya kamu memutuskan untuk bersaing dalam memicu jarum abadi era kuno. Kita semua tahu, bahwa jarum abadi era kuno mudah dipicu oleh kita peri elf kuno. Namun bagi manusia, mereka begitu sulit dipicu sehingga mirip dengan memanjat langit. Sejak awal sejarah, hanya ada satu manusia yang mampu memicu jarum abadi era kuno sebelum Chu Feng. Dan itu adalah King Xuantian. Siapa King Xuantian? Dia adalah orang terkuat di tanah suci bela diri pada masanya. Di kerajaan elf kami memiliki banyak individu yang mampu memicu jarum abadi era kuno. Namun meski begitu, yang mana dari mereka yang bisa dibandingkan dengan King Xuantian itu? Xian Miao Miao berkata dengan suara nyaring. Pada saat itu, bahkan berbagai karakter agung elf era kuno pun terdiam. Ada banyak elf era kuno yang mampu memicu jarum abadi era kuno. Namun demikian, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa dibandingkan dengan King Xuantian. Jadi faktanya bahwa, jika kamu dapat memicu jarum abadi era kuno sekalipun, itu tidak berarti apa-apa.
Namun jika Chu Feng bisa memicu jarum abadi era kuno, itu bukanlah masalah kecil. Bahkan jika kamu dapat memicu 9 Immortal Needles 9 Gold era kuno, kamu tidak akan dapat membandingkan dengan Chu Feng yang memicu saru jarum abadi era perak, lanjut Xian Miao Miao. Chu Feng, berhenti bersembunyi di belakang seorang wanita. Aku bertanya padamu, apakah kamu berani menerima tantangan aku atau tidak? Tanya Xian Yuyin. Xian Yuyin sangat marah oleh Xian Miao Miao, sehingga kulitnya berubah menjadi hijau. Merasa tak berdaya, dia langsung bertanya pada Chu Feng dan mengabaikan Xian Miao Miao. Aku bersedia mencobanya, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Ekspresinya yang tenang dan percaya diri, itu adalah perbedaan yang jelas dari ekspresi marah Xian Yuyin. Sementara orang awam mungkin tidak peduli dengan hal semacam ini, tapi orang-orang yang hadir ini adalah orang yang luar biasa. Raja Elf, 4 tetua Grand, 8 pelindung, dan immortal yang tak terukur, semuanya memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng setelah memperhatikan detail kecil ini. Chu Feng, kamu tidak perlu bersaing dengannya. Ini benar-benar terlalu tidak adil, ucap Xian Miao Miao. Melihat bahwa Chu Feng sebenarnya berencana untuk menerima tantangan, Xian Miao Miao segera berbicara untuk menghentikannya. Chu Feng, memang benar ini sangat tidak adil. Selain itu, tidak perlu bagimu untuk bersaing dengannya untuk menemani Miao Miao. Dia tidak punya suara dalam hal ini, tambah Putri Ling Yue. Bahkan Putri Ling Yue juga mulai mendesak Chu Feng menentangnya. Tapi lebih baik untuk membuktikan diriku, aku benar-benar ingin membuatnya diam, balas Chu Feng sambil sedikit tersenyum. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi serius dan memandang ke arah Xian Miao Miao. Percayalah padaku, aku pasti akan menemani kamu, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, wajah kecil Xian Miao Miao segera menjadi kaku. Dia tertegun, dan tidak tahu harus berkata apa untuk menghentikan Chu Feng. Jadi, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Namun demikian, pemandangan biasa ini benar-benar diingat oleh Xian Yuyin. Dia berpikir tentang bagaimana Xian Miao Miao membencinya, dan bagaimana dia bertindak seperti anak kucing kecil yang taat di depan Chu Feng. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia bisa menghirup api hanya dengan membuka mulutnya. Dia sangat marah, sehingga dia merasa seolah-olah berada di ambang meledak. Chu Feng, jika kamu memiliki keberanian, ikuti aku. Hari ini, aku akan memberitahumu jarak antara kamu dan aku. Xian Yuyin berteriak pada Chu Feng. Kemudian, dia terbang keluar dari aula istana. Chu Feng pun terbang untuk mengejarnya, dan mengikuti di belakangnya. Segera, Xian Miao Miao dan Putri Ling Yue juga terbang mengejar Chu Feng. Pada saat itu juga, orang-orang yang hadir di aula istana era kuno saling memandang. Kemudian, mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan terbang mengejar mereka. Bahkan tokoh-tokoh besar ini tidak mau ketinggalan pada pertunjukan hebat ini. Chu Feng, apa yang Xian Yuyin rencanakan untuk bersaing denganmu, itu bukan jenis jarum perak abadi zaman kuno yang sama dengan yang kamu picu di Qianwood Domain. Alih-alih, itu jarum emas abadi zaman kuno. Ada perbedaan besar antara jarum perak abadi zaman kuno dan jarum emas abadi zaman kuno. Meskipun metode pemicunya itu sama, tapi kolam abadi era kuno di mana jarum emas berada, itu memiliki tekanan yang tidak dapat dibandingkan dengan kolam abadi di tempat jarum perak abadi era kuno berada. Selanjutnya, jarum perak hanya dapat dipicu pada hari-hari khusus di setiap tahunnya. Namun untuk jarum emas, itu dapat dipicu kapan saja. Selain itu, seseorang dapat memicu mereka berkali-kali secara berturut-turut. Kolam abadi era kuno yang sedang kita tuju, itu terletak di wilayah paling tengah kerajaan peri kita. Ada total 9 jarum emas abadi zaman kuno di sana. Untuk elf era kuno biasa, mereka tidak akan mampu memicu bahkan 1 jarum emas abadi era kuno. Mereka yang mampu memicu jarum emas akan dianggap jenius, dan akan dipelihara dengan fokus. Kakakku pernah memicu 4 jarum emas abadi zaman kuno. Sedangkan untuk Xian Yuyin, dia memicu 5 jarum emas abadi zaman kuno. Jelas Xian Miao Miao sambil membandingkan kakak perempuannya dengan Xian Yuyin.
Perbandingan ini sangat praktis, dan dengan jelas mengungkapkan betapa kuatnya Xian Yuyin. Namun demikian, Chu Feng tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia bertanya pada Xian Miao Miao. Kalau begitu, berapa banyak yang kamu picu? Tanya Chu Feng. 9, kata Putri Ling Yue. Apa? 9, mendengar nomor itu, Chu Feng langsung terkejut. Memang benar 9. Dia telah memicu 4 jarum emas abadi zaman kuno daripada Xian Yuyin, dan 5 jarum emas abadi zaman kuno daripada aku. Dulu ketika adik perempuanku memicu jarum emas abadi zaman kuno, bahkan para tetua terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah menciptakan tanda abnormal 9 kilat yang membumbung ke langit, kata Putri Ling Yue. 9 kilat melonjak ke langit, seru Chu Feng sambil mengungkapkan tatapan ingin tahu. Ya, 9 aliran kilat menjulang ke langit. Mereka tidak hanya menerangi seluruh wilayah, tapi mereka juga tampak memiliki kehidupan, dan juga sangat luar biasa, kata Putri Ling Yue. Mereka tidak luar biasa, mereka jauh lebih rendah dari pemandanganmu, itu ketika kamu memicu jarum abadi era kuno saat itu, kata Xian Miao Miao. Oh iya Chu Feng, aku pernah mendengar dari Miao Miao, bahwa kamu memunculkan tanda abnormal yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika kamu memicu jarum abadi kuno. Menurut Miao Miao, itu bahkan lebih luar biasa dari 9 kilat yang menjulang ke langit. Apakah itu benar? Putri Ling Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya tanda abnormal disebabkan oleh terobosan aku, kata Chu Feng. Itu benar kalau begitu. Dalam hal ini, aku benar-benar ingin melihat tanda abnormal seperti apa yang akan kamu sebabkan ketika kamu mencapai terobosan, ucap Putri Ling Yue yang memiliki ekspresi antisipasi. Kalau begitu, aku akan memberitahumu untuk membiarkanmu datang menonton lain kali, itu ketika aku mencapai terobosan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sepakat, kata Putri Ling Yue. Pasti, Chu Feng mengangguk. Aku juga ingin menontonnya, kata Xian Miao Miao. Oke, aku akan membawamu juga, kata Putri Ling Yue sambil tersenyum. Pada saat Chu Feng dan yang lainnya sedang melakukan perjalanan menuju jarum emas abadi zaman kuno, ayah Xian Yuyin tiba di samping Xian Yuyin dan memberinya pil obat khusus. Setelah diam-diam menerima pil obat dari ayahnya, Xian Yuyin mengungkapkan ekspresi bingung. Adapun ayah Xian Yuyin, ia mengirim transmisi suara rahasia kepada Xian Yuyin. Saat itu, kamu hanya sedikit lebih jauh dari memicu 6 jarum abadi zaman keemasan kuno. Itulah sebabnya aku meminta Avaricious Immortal untuk menghaluskan pil obat ini untuk kamu. Selama kamu menggunakannya, kamu pasti dapat memicu 6 jarum abadi zaman keemasan kuno. The Avaricious Immortal menghabiskan total 3 tahun untuk meramu pil obat ini. Dia akhirnya berhasil meramu, dan menyerahkannya ke tanganku. Aku benar-benar tidak pernah berharap, bahwa kamu dapat menggunakannya secepat ini, ucap bapaknya Yuyun. Terima kasih ayah, balas Xian Yuyin. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, ekspresi Xian Yuyin berubah menjadi sukacita. Awalnya dia benar-benar yakin, bahwa dia akan mampu mengalahkan Chu Feng. Namun dengan pil obat ini, ia pasti dapat memperluas perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, dia pasti bisa dihargai lebih tinggi oleh kerajaan elf. Adapun Chu Feng, dia akhirnya dibenci oleh orang lain. Dia yakin bahwa Chu Feng ditakdirkan untuk menjadi batu loncatannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.